Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, bertemu lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, Guru akan mengabsen kalian dulu ya. Ahmad Miftah hadir, hadir ya. Afandi Mulki hadir. Ratu Mutiara, Husnul Khotimah, Baidian Rosana hadir. Baik, Pak Guru akan mempersingkat waktu ya. Pak Guru di sini akan menjelaskan itu apa tujuan dan maksud dan tujuan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pak Guru akan mulai dengan sejarahnya. Ada yang tahu kenapa sejarah perumusan Pancasila itu, sejarah perumusan dan penetapan Pancasila itu diadakan? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Baik, di sini akan Pak Guru akan menjelaskan ya. Awal mulanya Jepang itu datang di Indonesia itu bertujuan untuk menjajah Indonesia. Menjajah Indonesia itu bukan dalam hal aspek sosial dan segala macam dan sebagainya. Yang pokok poin Jepang datang di Indonesia itu bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan, menduduki atau mengambil alih Indonesia itu menjadi negaranya sendiri. Adapun yang hal-hal yang ingin diambil alih oleh Jepang itu adalah yaitu satu sumber daya alamnya, batu bara dan lain sebagainya. Dan kita ketahui kan di Indonesia itu banyak sekali yaitu mempunyai sumber daya alam. Indonesia ini penuh dengan kekayaannya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan yaitu Jepang mulai menguasai Indonesia itu setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Adapun yang dapat di sejarah Jepang masuk ke Indonesia itu, adapun hal-hal yang dijajah oleh Jepang di Indonesia yaitu pertama, pelaksana pekerja keras, dua, pelaksanaan pengambilan paksa, tiga, itu perbudakan secara paksa. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Baik, selanjutnya yaitu janji Jepang untuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan pada ulang tahun Taishiro Hiroshi. Pada saat itu BPUPKI resmi dilantik oleh Jepang yang beranggotakan 62 orang dari Jepang dan terdiri dari 7 tokoh bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu sidang BPUPKI. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Baik, Pak Guru akan menjelaskan. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan apa maksud tujuannya BPUPKI itu dibentuk. Di sini Pak Guru sebelumnya akan menjelaskan ada 2 sidang BPUPKI itu diadakan, yaitu sidang pertama yang sidang resmi dan sidang kedua itu tidak resmi. Kenapa ada sidang resmi dan tidak resmi? Baik, ini Pak Guru akan jelaskan. Sidang resmi itu ada 1 kali, yaitu sidang resmi pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang yang kedua yang tidak resmi itu berlangsung pada tanggal 10 Mei yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni yang tahun 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang dan pelaksanaan sidang ini dilakukan pada masa reses atau bisa dikatakan kegiatan di luar sidang resmi yang bertujuan untuk merancang undang-undang dasar 1945 yang dipimpin oleh BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, yang bertepatan pada gedung
Chow Sangiin yang kita sebut saat ini yaitu Gedung Pancasila. Baik, itu saja yang Pak Guru dapat berikan untuk bab hari ini, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan selanjutnya itu Pak Guru akan tugaskan untuk anak-anak, yaitu untuk membaca ulang materi terkait yang bab yang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini, yaitu, dan selanjutnya Pak Guru akan tugaskan kalian itu merangkum tentang pokok-pokok poin yang ada dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini. Untuk selanjutnya itu Pak Guru akan buat kuis di kalian semangat belajar. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.